Selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama menaikkan pujian lagu yang mengisahkan hidup kita yang bermakna, versi lawas atau yang lama. Banyak waktu indah silam tersia-sia di dalam resah. Banyak kesempatan yang berharga telah dihambur-hamburkan. Kehidupan harus aktif, hidup harus dalam kebenaran. Hidup harus tahu arah dan tujuan, hidup dalam kegigihan. Hidup panjang atau singkat, yang penting makna isinya. Aku telah dibebaskan Yesus, ini makalah hidupku. Hidup panjang atau singkat, yang penting makna isinya. Aku telah dibebaskan Yesus, ini makalah hidupku. Makalah hidupku. Pada hari ini saya akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan jemaat sekalian dari kisah Daniel dan kawan-kawan, atau dicatat dalam kitab Daniel pasal pertama, dikatakan di situ pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Di sini mau digambarkan kerajaan Yehuda, kerajaan terakhir yang akan tumbang sebentar lagi. Ini pembuangan yang pertama, sekitar tahun 603 sebelum Masehi, kira-kira 400 tahun lebih setelah kejayaan di bawah pemerintahan Raja Daud. Di sini kita akan melihat kisah Daniel dan kawan-kawan, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kisah ini adalah kisah orang-orang yang berani hidup. Berani hidup. Jemaat kesehatan Tuhan, poin saya hari ini ada dua. Berani hidup dan berani mati. Keempat orang yang diambil dikatakan di situ orang-orang muda di ayat keempat pasal pertama. Orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dikatakan di sini orang-orang yang dibawa ke Babel, Daniel dan kawan-kawan adalah beberapa dari keluarga bangsawan dan keluarga keturunan raja. Masa depan mereka sebenarnya masa depan yang cerah. Kehidupan sebelumnya kehidupan yang sangat baik. Secara tiba-tiba dan boleh dikatakan tragis, mereka dibawa ke Babel. Saya akan memberikan 3 poin. Yang pertama adalah H. 3H. Yang pertama harapan. Ketiga teman-teman Daniel bersama dengan Daniel mempunyai harapan dalam hidup mereka. Mereka masih mempunyai harapan dimanapun mereka berada. Mereka tetap berharap penyertaan Tuhan. Walaupun bangsa lain berpikir Tuhan kalah. Tuhan orang Israel dikalahkan. Mereka mempunyai dewa yang lebih kuat. Tetapi dalam relasi Daniel dan kawan-kawan, Tuhan hidup di dalam hidup mereka dan mereka mempunyai harapan. Jemaat terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita, apakah kita tetap mempunyai harapan bersama dengan Tuhan? H yang kedua,
berani hidup. Di hadapan kita begitu banyak permasalahan. Daniel dan kawan-kawan menghadapi kenyataan mereka harus di dalam satu isolasi khusus. Mereka dilatih, mereka diwajibkan untuk bekerja bagi raja nantinya. Di hadapan mereka masa depannya sepertinya suram. Masa depan sepertinya tertutup. Keturunan bangsawan, keturunan raja yang mereka harapkan bisa menjadi berkat bagi bangsa sendiri. Sekarang harus dibawa ke bangsa yang asing, tempat yang asing, kebiasaan yang asing. Berbeda dengan kebiasaan mereka. Mereka juga diberikan nama asing untuk mengaburkan satu identitas mereka sebagai bangsa pilihan. Yang ketiga, yang ketiga, hasilkan. Apa yang mereka hasilkan pada saat mereka melihat hidup mereka justru menghasilkan satu isolasi. Hasilkan sesuatu yang tidak enak. Mereka menghasilkan satu keadaan yang di luar daripada harapan mereka. Di hadapan mereka hasilkan satu masa depan yang tidak mereka sukai. Mereka tetap bisa berani hidup. Apa yang kita hasilkan hari ini mungkin berkurang. Apa yang kita hasilkan hari ini mungkin kita merasa hidup kita sudah tidak ada penghasilan yang kita harapkan. Kita mau raih sesuatu yang kita mau hasilkan. Karya kita, cita-cita kita, bisnis kita. Kita hasilkan sepertinya kosong. Masih beranikah kita hidup? Berani hidup. Yang kedua, poin yang kedua, berani mati. Jemaat kasih dalam Tuhan, Daniel dan kawan-kawan bukanlah orang yang tidak ada masa depan. Bukanlah orang yang tadinya tidak berpendidikan, orang-orang yang dikatakan nekat. Berani mati dalam arti nothing tulus. Mati nggak apa-apa. Saya mati konyol nggak apa-apa, yang penting saya berani membela Tuhan, berani membela iman dengan gaya radikal. Bukan. Banyak pengajaran yang mengatakan, engkau pasti diberkati, engkau pasti disembuhkan, engkau harus berhasil. Ketiga sahabat Daniel ini iman mereka tidak seperti itu. Disambung dengan satu kalimat, ayat ke-18 pasal yang ketiga dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Inilah iman yang sejati. Iman yang sejati bukan hanya berharap dilepaskan Tuhan dan Tuhan pasti sanggup melepaskan. Jikalau Tuhan yang berkuasa itu sanggup melepaskan dan dia juga berhak mengizinkan segala sesuatu terjadi atas hidup Daniel dan kawan-kawan juga ada hidup kita. Kita tetap beriman. Kita tetap percaya kepada dia. Kita tetap setia kepada dia sampai akhir hidup kita. Itulah berani mati. Berani mati mereka karena kasih kepada Tuhan. Bukan kasih kepada diri sendiri, mengasihani diri. Mereka mengasihi Tuhan, mereka menyembah Tuhan saja. Mereka mengasihi Tuhan, mereka mau tunduk kepada Tuhan saja. Mereka mengasihi Tuhan, mereka mau begitu taat kepada Tuhan saja. Sehingga hidup mereka mempunyai makna, mempunyai fokus. Apakah kita hidup dalam kesia-siaan atau hidup kita bermakna? Hidup kita berisi. Makalah hidup kita panjang atau pendek. Hidup kita sungguh-sungguh berdasarkan kasih Tuhan kepada kita. Menggerakkan kita mengasihi Tuhan. Jangan takut. Jangan terlalu khawatir. Hadapi hidup dengan berani. Jikalau kita harus menghadapi kematian karena sakit, karena ancaman, karena apapun di sekitar kita. Itu satu konsekuensi hidup kita yang kita jalani bersama dengan Tuhan, kita tidak akan menyesal. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan pada kita satu keberanian hidup bagi Dia dan mati
di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Memuliakan Dia sejak hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan firman Tuhan kami dengar. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami hidup dengan berani dalam proses yang Tuhan izinkan sampai mati kami memuliakan Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk hidup kami. Begitu banyak pergumulan, kami percaya Tuhan menyertai. Amin.